Palestina 16 Ya. karena begitu besar kasih Allah kanunin jika dikerjakan hanya untuk seperti orang besar kepada tidak merasa mereka udah hidup yang Amin. Kedua. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yang ketiga. Mazmur 23. Boleh. Tuhan adalah gembalaku, rasakan kekurangan aku. Shalom saudara, tadi adalah cuplikan singkat tentang seorang oma yang tinggal di Panti Werda Damai. Ketika kami datang dan berdiakonia di sana, kemudian saya bertanya, ada yang mau ayat hafalan? Kemudian dia yang masih di dalam kamarnya, dia berkata, iya saya mau. Kemudian perawat membawa dia keluar dengan kursi roda dan dia mulai menghafalkan ayat hafalan. Saudara, spirit yang luar biasa bukan? Di tengah-tengah kelemahan tubuh secara jasmani, tetapi hatinya selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap pagi dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dia belajar untuk mengenal Allah dengan benar. Saudara, dosen saya, Ibu Pendeta Rahmiati pernah berkata, jika kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk terus mengenal Allah dengan benar, maka kita akan dimampukan untuk mengenal diri kita dengan benar dan menjadi orang yang tahu diri. Saudara, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19b berkata, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, ini adalah asal kita. Kita dibentuk oleh Allah dari debu. Apakah debu itu adalah barang yang berharga? Apakah barang yang istimewa? Tentu tidak. Itu barang yang sangat mudah kita temukan. Di jalanan, debu itu di mana-mana. Saudara, debu itu merupakan sebuah lambang kerapuhan, ketidakberdayaan, kelemahan. Itulah kita manusia. Kita manusia diciptakan dari debu. Artinya kita manusia itu begitu lemah. Kita tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Tapi saudara, seringkali orang Kristen hari ini tidak menyadari dirinya dari debu. Sehingga ketika baru saja diberikan berkat sedikit, sudah menjadi sombong, pamer, saya bisa beli ini dan itu. Baru dikasih jabatan sedikit saja, naik 1 tingkat saja. Waduh, sombongnya mulai kelihatan. Cara dia perintah sana-sini sangat terlihat. Baru saja diberikan talenta, mungkin dulu dia sepertinya pendiam, tidak tahu mau buat apa. Ternyata tahu-tahu dia bisa main musik. Tahu-tahu dia bisa menyanyi dengan baik. Dan ketika melayani dengan baik, wah, sudah mulai sombong. Lihat, kalau tidak ada saya, maka pelayanan ini gak bisa jadi. Saudara, orang Kristen hari ini seringkali menyombongkan diri dan lupa bahwa ada Allah di balik segala sesuatu yang Dia percayakan untuk kita kerjakan hari ini. Kita ini hanya debu. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita. Tapi saudara, renungan saya pada hari ini ingin berkata, walaupun kita debu, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini rapuh. Tetapi debu yang rapuh dan lemah itu, di tangan Allah yang penuh kuasa, dijadikan berharga. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Dari Yesaya pasal yang 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, di tengah-tengah kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai debu itu, tetapi Allah, Sang Pencipta langit dan bumi,
ingin menganggap kita berharga karena kita adalah ciptaannya yang mulia. Dia mengasihi kita, membuat kita ini yang tidak layak, yang penuh dengan dosa yang najis dan menjijikkan ini. Kita menerima manusia sebagai ganti kita, yaitu Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita rayakan, kita peringati baik kematiannya dan kebangkitannya. Saudara, mari dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita semakin menyadari siapa saya. Saya cuma debu. Tapi kalaupun saya bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan indah, itu semua karena Allah yang menganggap saya berharga dan saya diperlengkapi untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan pernah sombong, jangan pernah takabur. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk semakin memaknai minggu-minggu Prapaskah.